Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa may yattaqillaha faqad faza fawzan azima. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hadirin sekalian, jamaah sholat Jum'ah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama senantiasa mensyukuri nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan sholat Jum'ah dalam suasana sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini kita mampu melaksanakan semua perintah-perintahnya dan mampu menjauhi semua larangan-larangannya. Dan itulah inti dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan ketakwaan ini harapan kita mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang disayang. Sebagaimana surat yang kami bacakan tadi, yang ayatnya wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman terdiri dari kata ibad dan ar-rahman. Ibad adalah yang mempunyai arti hamba-hamba Allah yang beribadah kepadanya, hamba-hamba Allah yang mengabdi kepada Allah, hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka itu? Mudah-mudahan termasuk kita ini semuanya adalah hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang apabila berjalan di atas bumi ini adalah hauna, dengan rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang selalu tawadhu. Mereka adalah orang-orang yang merendah dirinya. Orang yang meski berkelimpangan harta umpamanya, berkedudukan tinggi, atau berilmu yang cukup, ilmunya adalah ilmu yang cukup banyak yang dimiliki sehingga dia menjadi seorang yang dikategorikan seorang alim, seorang cendekiawan. Mungkin orang-orang yang penuh dengan prestasi dalam hidupnya ini, akan tetapi kakinya tetap beranjak di atas bumi dengan hati yang tinggi, tidak bangga dengan dirinya, akan tetapi penuh dengan empati dan tawadhu sesama dengan yang lain. Dan itulah kebalikannya dari orang yang merasa dirinya atau merasa sombong, dalam bahasa Arabnya takabur. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah adalah mereka bila mana orang-orang yang bodoh menyapa,
yang menyapanya dengan penuh dengan kehinaan, yang menyapa kemudian disertai dengan umpatan-umpatan kepadanya, maka hamba-hamba Allah ini akan selalu mengucapkan salam. Mengucapkan salam artinya dia tidak membalas dengan hinaan, tidak membalas dengan cercaan, tidak membalas andai kata diumpat oleh yang lain. Hadirin sekalian, hamba yang disayang oleh Allah selalu memaafkan terhadap orang yang menghina, terhadap orang yang mencerca, selalu mendoakan mudah-mudahan orang-orang seperti itu diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan demikian, maka orang seperti ini akan diberikan oleh Allah hati yang lembut, hati yang tidak keras, hati yang dikatakan adalah yang selalu merendahkan diri dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebaliknya disebut dengan hati yang keras, yang tumbuh dalam dirinya akan menjadi orang yang temperamental, menjadi orang yang gampang marah, menjadi orang yang tidak jelas masalahnya, akan tetapi kemarahan dikedepankan. Mari kita hindari, jadilah hamba-hamba Allah yang dirahmati dengan hati yang lembut, suka memaafkan terhadap yang lain. Manakala dicerca, dihina, jangan dibalas, tetapi kita maafkan dan kita doakan. Mudah-mudahan mereka itu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, manakala kita menjadi orang yang hatinya lembut, maka yang keluar dari perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang baik. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan sakila, qaulan sadida. Qaulan ma'rufa adalah kata-kata yang baik. Qaulan karima adalah kata-kata yang mengandung orang yang lain mendengar akan merasa senang. Itulah qaulan karima, kata-kata yang mulia. Qaulan sadida, kata-kata yang tegas, kata-kata yang lugas, kata-kata yang tidak dibuat-buat karena hanya ingin menutupi kekurangannya. Qaulan sakila adalah kata-kata yang mengandung makna dan berbobot. Itulah manakala hamba Allah yang disayang, yang hatinya lembut, akan keluar kata-kata seperti yang kami sampaikan tadi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ciri-ciri orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka mengerjakan sholatul lail, sholat di sepertiga malam. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sepertiga malam, maka tahajudlah kalian, bangunlah kalian, sholat, memohon keridhaan kepada Allah dalam hidup ini, agar supaya kebahagiaan akan didapat mulai dari dunia karena diberikan hati yang tenang, hati yang selalu ridho, hati yang ikhlas apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang diturunkan oleh Allah. Kalau mendapatkan rezeki dia selalu bersyukur, kalau mendapatkan ujian dia selalu sabar, dia selalu tawakal dan selalu sholat. Terutama sholat sepertiga malam, kita mohon kepada Allah, mohon untuk diberikan kehidupan ini, kehidupan yang tenang, kehidupan yang penuh barokah, kehidupan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam surat As-Sajdah ayat 86, di sana juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tatajafa junubuhum anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa junubuhum, karena bangun malam maka lambung ini akan jauh dari tempat tidur, karena mereka yang bangun malam berdoa
sholat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan penuh harap, mencurahkan isi hatinya, apa yang diinginkan, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah akan memberikan kehidupan ini dalam barokahnya, kehidupan ini dalam rahmatnya, kehidupan ini akan menjadi hidup yang tenang, tenang batinnya, tenang keluarganya, tentram dan bahagia, dan begitu seterusnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, berikutnya ciri-ciri orang yang dirahmati oleh Allah adalah dia tidak berlebihan di dalam membelanjakan harta atau rezeki yang diberikan oleh Allah, akan tetapi dia juga tidak bakhil atau tidak kikir untuk melakukan yang namanya infak, sedekah. Kalau memang sudah sampai pada nisab dan kewajibannya, keluarkanlah, itu namanya zakat. Zakat untuk membersihkan, untuk mensucikan dari hartanya, agar supaya hak-hak yang lain akan sampai kepada mustahik atau yang berhak menerimanya. Begitu pula kalau kita ada kelebihan, mari infak, kita sedekah, karena itu akan menghindarkan diri kita dari cobaan-cobaan yang akan diturunkan oleh Allah. As-shadaqatu taf'ul bala. Sehingga pada satu saat Rasulullah ditanya oleh orang-orang yang harta bendanya boleh dikatakan termasuk fuqara dan masain, ya Rasulullah, alangkah enaknya orang-orang yang punya harta banyak, dia bisa sedekah, dia bisa zakat, lalu aku ini bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Anda akan bisa mempunyai pahala yang sama, Anda bisa membaca yang namanya tasbih, tahmid, dan juga membaca takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dengan hati yang khusyuk. Itu sudah termasuk sedekah, sudah termasuk pahala yang luar biasa nilainya bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Furqan ayat 76. Di sana disebutkan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang mereka meninfakkan, menafkahkan harta yang dimilikinya, lam yusrifu, mereka tidak melampaui batas, walam yakturu, dan mereka juga tidak kikir, mereka juga bisa berbagi sesama yang lain. Wa kana baina dzalika qawama, dan mereka melakukan di tengah-tengah, tidak loyar dan tidak kikir. Hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian berikutnya ciri-ciri dari hamba Allah yang dirahmati adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah, mengesahkan kepada Allah, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, walladzina la yata'una ma'allahi ilahan akhar, mereka tidak pernah minta, tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Jangan sampai karena kita ada kesulitan, karena kita ada sesuatu yang memang kita perlu pertolongan, bukan mohon dan doa kepada Allah, tapi mintanya kepada selain Allah. Itulah yang disebut dengan sesuatu perbuatan yang syirik, yang musyrik, dan itu dosa yang sangat besar yang Allah tidak akan mengampuninya. Wala yaqtulunan nafsa allati harramallahu illa bil haq, dan begitu pula jangan sampai melakukan perbuatan yang mungkar, yang keji sampai dengan pembunuhan, kecuali kalau memang itu ada dasarnya di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul. Wala yasnun, dan jangan berzina. Wa may yaf'al dzalik, yang melakukan seperti itu, yalqa asama, dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan tempat yang tidak enak yang disebut dengan neraka. Hadirin sekalian yang berbahagia, begitu pula ciri-ciri yang lain orang yang disayang oleh Allah adalah orang yang tidak pernah memberikan persaksian dalam suasana apapun dengan persaksian yang palsu. Karena apa? Karena dituntut orang harus melakukan kejujuran. Katakanlah
yang benar, walaupun itu sesuatu yang pahit untuk dirasakan. Kejujuran adalah sesuatu yang luar biasa, as-sidqa, yaitu kejujuran yang akan mengajak ke surga. Akan tetapi wa innal kadziba itu akan mengajak durhaka, akan mengajak kita untuk masuk ke neraka. Oleh karena itu, kejujuran adalah modal apapun untuk membahagiakan dirinya dan membahagiakan orang lain. Dengan kejujuran, kesuksesan insya Allah akan diperoleh dan dicapai. Hadirin sekalian yang berbahagia, begitu pula peringatan-peringatan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam sunnah-sunnah Rasul. Kalau kita mendengarkan, kita selalu mengikuti, kita selalu mencoba untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun tidak 100%, berapapun yang kita bisa, mari kita lakukan. Tidak mungkin kita meneladani Rasulullah dengan seluruhnya 100%, tidak akan mungkin. Karena Rasulullah adalah maksum, kita manusia biasa. Bila diibaratkan, Rasulullah adalah intan berlian, kita adalah batu-batu kerikil seperti biasa. Hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian apabila disebut ayat-ayat Allah, kemudian kita mendengarkan, mari kita buka telinga kita dan kita buka mata kita untuk mendengarkan, memahami, menghayati, dan mengamalkan. Insya Allah kalau ini kita bisa mencoba untuk melakukannya, kita akan senantiasa hidup ini disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiron aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa ja'anallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.